Selamat malam Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, apa kabar Ibu, Bapak? Sehat ya, tetap semangat Pak ya Ibu. Alhamdulillah. Bu Erni, bagaimana Bu Erni, sudah sampai mana Ibu tulisannya Ibu? Malam ini kita bahas yang mana, Pak? Baru sampai itu Pak, yang Malam ini kita mengulangi sesi 2 hari yang lalu Ibu. Ini sesi ke-7. Jadi sesi ke-7 ini kita relatif bahannya, materinya sama dengan yang ke-6 kemarin, ya 2 hari yang lalu. Sehingga ini lebih kepada jika Bapak Ibu masih punya masalah dalam praktek judul, membuat judul, lalu keyword, mencari referensi, 50 referensi, memasukkan referensi ke Mendeley, lalu melakukan citasi yang terakhir kemarin, ya, termasuk membuat paper, maka kita bisa bahas ini malam ini, Ibu, Bapak. Jadi silahkan Bapak Ibu. Jadi harapan kita adalah bahwa malam ini Bapak Ibu bisa, atau malam ini atau sebelum pertemuan ke-8, 2 hari lagi, Bapak Ibu sudah menyelesaikan tulisan dalam bahasa Indonesia, satu itu, kedua sudah menerjemahkannya, ya. Lalu yang ketiga sudah memasukkan referensi ke tulisan Bapak Ibu, begitu. Jadi diinggriskan dahulu, kemudian setelah itu referensinya dimasukkan Bapak Ibu. Jadi kita berharap malam ini sampai di situ Bapak Ibu. Sehingga pada pertemuan ke-8, 2 hari yang akan datang, kita akan membahas yang lain lagi nanti Bapak Ibu. Jadi yang ke-8 itu memilih jurnal berindeks Scopus. Ya, jadi malam ini kita selesaikan semua berkaitan dengan tulisan Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika ada hal yang perlu ditanyakan atau masih kurang jelas caranya atau dan lain-lain gitu Bapak Ibu. Silakan apabila Bapak Ibu ingin share screen, monggo silakan. Pada pertemuan 6 dan 7 ini memang biasanya Bapak Ibu akan melakukan kerja senyap gitu ya. Jadi untuk melanjutkan, jadi saya coba untuk share screen ini. Jadi ini adalah urutan materi kita Bapak Ibu. Jadi ini adalah ini adalah pertemuan ke-7 ya, tanggal 18 April, pertemuan ke-7 yang kita lakukan adalah digital writing ya. Digital writing yang kedua. Maaf. Nah, seperti ini. Jadi pada pertemuan ke-7 itu kita berharap Bapak Ibu sudah memasukkan semua referensi, 50 referensi ke dalam tulisan Bapak Ibu. Kita selesaikan semua bahasa Inggrisnya, termasuk referensinya kita masukkan semuanya. Setelah itu selesai, baru kita pertemuan ke-8 akan bicara mengenai tips dan trik memilih jurnal, dan kita membicarakan Grammarly di sini Bapak Ibu. Gitu. Ya. Setelah Grammarly selesai di pertemuan 8, baru kita ke 9 persiapan submit dengan memperhatikan author guideline di setiap jurnal tujuan Bapak Ibu. Kemudian kita juga setelah author guideline kita mencari template Bapak Ibu. Jadi kita mempraktikkan template jurnal yang diminta oleh jurnal ke dalam paper kita, sehingga paper kita sesuai dengan struktur atau layout dari jurnal target kita. Itu yang ke-9. Lalu setelah template ini selesai, lalu ke-10 nanti kita akan Turnitin Bapak Ibu. Jadi Turnitin nanti Bapak Ibu bisa kontak ke manajemen Rumah Scopus ya.
untuk Turnitin itu, ya nanti di sana akan memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu untuk Turnitin 1 kali begitu. Ya. Begitu Bapak Ibu untuk malam ini. Saya stop share satu dulu ya. Pak Ahmad Jamaluddin bagaimana Pak? Iya Pak, selamat malam Pak Ludiro ya. Iya Pak. Apa kabar Pak? Kalau saya kan memang waktu itu ada pertemuan dua pertemuan yang kemarin itu ya. Saya tuh galau karena memang laptop saya kena virus ransomware Pak. Jadi data saya hilang semua, maka dari itu agak melempem lah bahasanya begitu Pak Ludiro. Begitu. Tapi saya tetap ingin mencoba, siapa tahu bisa dalam beberapa hari ini. Tapi kalau adapun nanti bisa menyimak pun itu salah satu poin penting juga buat saya untuk kedepannya begitu Pak Ludiro. Oh iya, iya Pak. Iya. Waduh, kena itu ransomware ya. Repot itu ransomware itu kayak kena hack begitu Pak. Jadi data saya belum masukkan ke Google Drive untuk nge-backup waktu itu. Waduh, ya. Semoga segera teratasi Pak. Iya. Ya, penelitian saya. Servis laptop bisa nggak Pak? Saya sudah ke ke outlet laptop ternyata pada nggak bisa Pak, karena itu kayak minta berbayar gitu Pak, disuruh tebus begitu. Wah ini lumayan dolar. Ya, ini bahaya ini kalau sudah minta tebus itu. Iya, makanya kayaknya udah nggak bisa. Cuman ya dari situ kan di laptop ada penelitian di Scopus, terus penelitian di di disertasi, kata saya, waduh gimana ini? Nah iya. Aduh, hilang semua, buyar saya Pak sebenarnya ini. Iya. Iya, semoga segera teratasi musibahnya ini Pak. Iya, insya Allah Pak. Amin, laptop Pak. Ya segalanya. Iya betul. Selain HP itu laptop. Iya memang ada lagi Pak, sebenarnya ada PC saya ada sih bersih, cuman kan memang datanya itu Pak yang terpenting. Ya, data update-nya di laptop Pak ya. Iya betul gitu. Betul, ya. Cuman untuk saat ini saya kan inginnya melihat petunjuk publish tuh bagaimana template-nya begitu Pak. Ternyata memang nanti di pertemuan berikutnya ya Pak ya. Ya, pertemuan ke-9 template itu Pak. Itu. Begitu ya. Karena kan memang ada beberapa pasti ada perbedaan antara OJS yang satu dengan OJS yang lain. Karena kan saya bidangnya hukum kan begitu Pak ya. Betul Pak. Nah, di situ saya belum pahamnya di situ Pak untuk di akhirnya itu. Nanti di pertemuan ke-9 ya Pak Ahmad. Baik Pak, insya Allah saya baik nanti akan mengamati lagi Pak. Ya siap Pak. Ya. Jadi Bapak Ibu untuk Grammarly memang sampai di pertemuan ke-7 itu kita belum pakai Bapak Ibu Grammarly-nya ya. Lalu Grammarly baru akan kita pakai di pertemuan ke-8 minggu depan ya. Ketika kita mencari jurnal target itu, sambil kita mencari, kita akan mengerjakan Grammarly-nya Bapak Ibu. Sementara untuk template, setelah kita ke jurnal target, kita membaca author guideline, lalu kita juga mencari informasi atau mencari template dari tulisan di jurnal tersebut. Template itu biasanya dalam bentuk Word, ya, MS Word, begitu, Bapak Ibu. Tidak semuanya, umumnya ada, tapi tidak semuanya dalam bentuk Word. Ada juga yang tidak menyediakan, sehingga kalau tidak menyediakan kita perlu pakai cara lain. Gitu. Nanti akan kita praktekkan pada pertemuan ke-9, ya. Lalu setelah kita sesuaikan template pada pertemuan ke-10, nanti kita baru Turnitin, Bapak Ibu. Jadi kita cek plagiasi dari paper-paper yang mau kita ajukan ke jurnal. Ya, untuk Turnitin itu biasanya maksimal 20% untuk yang ke jurnal-jurnal Q3, Q4 umumnya ya Bapak Ibu ya. Lalu untuk yang jurnal Q2, Q1 umumnya maksimal 15% Bapak Ibu. 15% itu pun kalau Bapak Ibu sudah terbiasa ya dengan Turnitin itu, maka di halaman belakang itu ada jumlah totalnya ya. Lalu per komponen yang tertangkap oleh Turnitin itu tidak boleh lebih dari 1%. Gitu. Jadi itu umumnya begitu ya.
Nah, nanti ketika Turnitin itu atau ketika Grammarly itu ya, kalau yang Q3, Q4 biasanya masih menerima proofreading melalui Grammarly itu ya. Tapi kalau Q2, Q1 ada beberapa yang meminta proofread paper Bapak Ibu melalui editing service dari jurnal tersebut gitu. Jadi biasanya editor akan menawarkan untuk tulisan bisa dilakukan editing melalui pelayanan yang disediakan oleh jurnal itu. Jadi itu nanti kembali ke Bapak Ibu apakah bersedia atau tidak gitu. Umumnya memang ketika ditawarkan itu umumnya paper kita itu ibaratnya sudah prospektif gitu untuk masuk ke jurnal tersebut gitu. Jadi biasanya oke saja lah gitu. Kita nanti membayar di sana ya. Gitu. Nah seperti yang tadi Pak Ahmad sampaikan mengenai template itu ya memang umumnya meminta paper itu disubmit sesuai template jurnal. Tapi kemudian akan ada 1-2 jurnal yang tidak meminta paper itu dibuat sesuai template gitu. Ada 1-2 jurnal gitu. Jadi jurnal-jurnal itu biasanya minta yang penting tulisan kita konsisten ya. Kalau style referensinya kita pakai APA 7 ya APA 7 terus gitu ya. Tidak campur-campur. Bahasa Inggrisnya pakai bahasa Inggris UK ya semuanya UK, tidak campur UK dan US itu ya. Jadi bahasa Inggris umumnya yang lebih banyak diterima itu yang bahasa Inggris UK, United Kingdom ya. US diterima, tapi ada beberapa yang tidak mau, sehingga harus disesuaikan lagi, gitu, Bapak Ibu. Jadi memang di bagian akhir itu istilahnya kita melakukan cleansing, gitu, pembersihan, ya, baik dari sisi grammatical error melalui Grammarly, ya, lalu struktur paper melalui Turnitin, seperti itu, ya, lalu juga template-nya, gitu, Bapak Ibu. Nah sebelum itu semua, ya, pada hari ini, pada malam ini, termasuk 2 malam yang lalu, kita perlu menyelesaikan dulu paper kita. Itu Bapak Ibu. Ya. Jadi pada tahapan akhir adalah bahwa paper Bapak Ibu selesai bahasa Indonesia 4-6 halaman. Kalau misalnya terpaksa 8 halaman tidak masalah Bapak Ibu. Bahasa Indonesia ya, tanpa citasi. Kemudian setelah itu ditranslate ke dalam bahasa Inggris. Translate-nya per alinea, Bapak Ibu. Jadi translate selection atau selected translation gitu. Jadi tidak semua langsung sekaligus, tapi satu persatu. Kenapa harus satu persatu? Untuk supaya kita masih bisa check and recheck. Translate-nya sudah sesuai dengan yang kita inginkan atau belum. Ya, jadi pada studi-studi tertentu akan ada konsep-konsep tertentu ya yang terdiri dari lebih satu kata ya konsep-konsep tertentu atau ada hasil penelitian lapangan yang khas di daerah itu. Misalnya Bapak Ibu melakukan penelitian di daerah di desa misalnya desa itu namanya Desa Rindu Dendam misalnya. Desa Sukamandi misalnya ya. Nah, nama itu kan tidak bisa kita Inggriskan Bapak Ibu. Ya, karena kalau kita Inggriskan kan jadi lucu nanti. Nah, itu alasan kenapa translate-nya itu per alinea atau per paragraf. Dan translate itu dilakukan sebelum memasukkan referensi, Bapak Ibu. Ya. Mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya nanti kalau translate-nya nanti setelah memasukkan referensi bagaimana? Tentu saja bisa, tidak masalah. Hanya nanti kita harus bolak-balik, Bapak Ibu. Ya, ketika bahasa Indonesia, lalu kita masukkan referensi, ya, lalu setelah itu bahasa Inggris, ya, prosesnya dibalik. Nanti khawatirnya ketika nama penulis dan tahun yang sudah dalam bentuk digital writing itu kita juga translate, nanti digital writing-nya hilang, Bapak Ibu. Digital writing itu maksudnya adalah tanda di citasi itu, ya, di referensi itu, nama penulis dan tahunnya itu tidak lagi
memiliki warna lebih gelap gitu. Jadi itu detail writing-nya menjadi manual. Nah, itu yang seringkali harus kita hadapi ketika kita melakukan sitasi terlebih dahulu. Ya. Jadi sitasi atau referensi itu dilakukan setelah paper kita terjemahkan dalam bahasa Inggris, Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu jika ada pertanyaan atau Bapak Ibu sambil mengerjakan bisa share screen kalau ada yang belum yakin. Ibu Ita, bagaimana Bu Ita? Apa kabar Bu Ita? Kabar baik Pak Diro, terus Ji. Paper bagaimana Bapak, Ibu? Ya masih diusahakan ini Pak Ludiro karena lagi fokus ke disertasi. Oh ya ya, oke. Sudah mau ujian atau gimana Ibu? Belum ini Pak, belum. Ji. Ya, oke, baik ya. Baik Bu Ita. Silakan Bapak Ibu yang lain. Pak Eram, bagaimana Pak Eram? Ya Pak, sudah ada tapi belum apa sumber masih kurang Pak. Oh ya, ya, baik Pak. Informasi referensinya Pak? Ya referensinya masih terbatas waktu mencarinya. Ya, Saya ya, yang kurang Pak. disiplin Pak. Iya, Pak, ya. Tapi saya mengikuti setiap tahapnya Pak. Iya, siap Pak. Tahap-tahapnya Siap, ya. Matur nuwun Pak. Matur nuwun Pak. Jadi yang penting Bapak Ibu tetap semangat gitu ya. Memang kita lakukan semua ini bertahap Bapak Ibu. Tapi pada saat menulis itu ya nanti kita akan mengalami situasi seperti Pak Eram ketika kita sudah mengumpulkan 50 ternyata tidak semuanya itu sesuai dengan yang kita mau gitu ya. Jadi misalnya ada nanti ada kalimat yang ternyata kata kuncinya itu tidak ada di tulisan atau referensi yang sudah kita dapatkan. Jadi ya tidak ada cara lain kecuali kita mencari lagi ke scopus.com atau science-direct atau mendeley.com Bapak Ibu. Jadi itu yang kita lakukan. Jadi semakin sering Bapak Ibu melatih, nanti akan semakin hafal caranya itu. Itu Bapak Ibu. Monggo Bu Erni, silakan Bu. Apa kabar Bu Erni? Baik Pak, saya baru sampai yang kerangka itu sih Pak. Kerangka apa? Oh, kerangka paper. Uh, Oh iya iya. Mau di share screen Ibu? Berkenan Bu? Iya Pak ya, iya. Silakan Ibu. Sudah terlihat Pak. Ya sudah Ibu. Ini baru begini sih Pak. Ini kemarin kan sama Bu Eka belajar dijelasin tentang ini. Saya kemarin coba ini tentang, tapi kalau ininya belum saya buat. Ya abstraknya nanti sambil jalan Ibu ya. Ini kan poin-poinnya ya. Ya betul. Di sini kan berarti yang secara umum semua orang tahu gitu ya. Iya betul. Ya ya. Judulnya tentang apa Ibu? Judulnya? Kemarin itu. Oh, value chain ya. Oh ini saya yang kemarin yang Bapak nyaraninnya nggak yang ini yang. Iya. Yang ini value chain mengintervensi peningkatan kinerja perusahaan. Oh iya iya. Sama Pak Rudio disaraninnya ini nggak betul mana ya? Bukannya ini. Ada lebih dirinci lagi. Kemarin. Oh iya. Iya Bu, nggak apa Bu. Ya. Jadi ini benar gini ya Pak ya. Jadi misalnya berarti yang semua orang tahu berarti kita jelaskan ya. Jadi semua perusahaan cenderung berupaya agar tetap menjaga keberlangsungan usaha perusahaan gitu kan ya. Iya Bu, ya. Memang seperti itu kan ya. Terus ya. Berikutnya berarti sebuah perusahaan selalu berupaya meningkatkan kinerja perusahaan dengan mengandalkan resource yang dimilikinya. Ya. Ya semua orang pasti tahu itu. Terus teknologi informasi yang semakin maju yang berdampak pada bisnis suatu perusahaan dan perilaku konsumen. Ya. Ini benar gini ya Pak ya? Ya bisa Bu. Jadi ini Bu, jadi Bapak Ibu juga
nomor 1 itu sebenarnya hampir sama dengan seperti yang selain yang disampaikan oleh Bu Erni tadi. Nomor 1 ini sebenarnya juga berkaitan dengan apa saja yang sebenarnya sudah ada dalam studi kita gitu. Jadi kalau kita mau memasukkan ini dalam konteks novelty, ya itu nanti novelty-nya ada di nomor 3, Bapak Ibu. Ini. Ya, bukan nomor 3 Ibu. Ya, ini kan yang nomor 1 kan introduction. Nah ini how and why should we fill the gap itu sebenarnya kata lain adalah novelty itu sebenarnya. Ini hasil temuannya. Ya. Jadi nomor 1 itu berkaitan dengan bagaimana perkembangan yang terjadi selama ini di bidang yang mau kita teliti, ya itu perkembangannya seperti apa. Nah ini berkaitan dengan hal-hal yang positif gitu ya, pemahaman kita mengenai konteks dari penelitian kita, our understanding of the world, ya gitu ya. Nah seperti itu Bu. Jadi ini sudah, hanya mungkin perlu satu lagi Bapak Bu Erni, perlu ditambahkan satu poin lagi di sini yang akan berkaitan dengan judul Ibu. Gitu. Jadi ya langsung ke variabel mengarah ke variabel X-nya gitu ya Pak ya? Ya, ke variabel judul itu ya. Tapi bukan yang ini ya Pak Ibu ya. Bukan yang Ibu tawarkan ya. Yang Ibu akan tawarkan itu nanti akan muncul di nomor 3 itu Bu. Itu. Karena kalau saya melihat, saya baca ini nomor 1, 2, 3 ini belum mengerucut ke isu yang Ibu mau tulis di sini. Itu yang berkaitan dengan judul. Kalau yang Ibu mau tulis kan value chain-nya ya. Iya. Ya. Oh, jadi saya jelaskan dulu yang mengerucut ke arah variabel X saya. Ya. Yang secara umum masyarakat tahu gitu ya Pak ya? Ya betul, tetap itu secara umum itu ya. Oh ya, berarti ini kurangnya tambahkan ya? Ya, jadi di nomor 1 the known, what is known itu sama dengan bagaimana perkembangan studi kita masing-masing berkaitan dengan isu itu gitu Pak Ibu. Lebih ke sana sebenarnya. Nah, kemudian yang nomor 2 what is unknown itu berkaitan dengan masalah yang muncul dari studi-studi yang telah kita tuliskan di nomor 1 tadi. Iya. Gitu. Jadi yang ada suatu permasalahan ya kemarin katanya ada negatif, ada hal. Ya betul. Ini gini ya Pak, ini benar apa salah? Ya betul begitu Bu, cara menulisnya Bu. Namun pertumbuhan industri manufaktur cenderung menurun gitu ya. Nah, ini berarti masalah kan ya? Ya sudah betul itu. Lalu ada kendala dalam proses kegiatan operasional ya, betul itu. Saingan dunia bisnis semakin ketat dan tuntutan pelanggan semakin tinggi ya. Itu. Kemudian ketidakpastian lingkungan yang dihadapi bisnis, ya betul Bu. Ini benar ya Pak ya? Ya. Hanya nanti ini aja Ibu, kalimatnya disusun SPO-nya aja Ibu, ya. Iya. Ya itu. Berarti ini benar ya, berarti cuma yang itu aja tadi. Terus yang ini benar ya Pak, kalau ini berarti kan how and why should we fill the gap. Nah ini berarti saya mengisi gap dari ini. Ya, jadi nomor 3 ini bagaimana Ibu akan mengisi gap itu, novelty Ibu apa di sini. Jadi setelah Ibu menyampaikan persoalannya yang di nomor 2 itu, lalu Ibu menawarkan apa untuk menyelesaikan persoalan yang ada di nomor 2 itu. Itu ya. Jadi misalnya kalau di sini misalnya penelitian ini bertujuan menjelaskan arti penting value change misalnya. Oh berarti ini lebih ke tujuan penelitian ya Pak ya? Ya, berkaitan dengan tujuan. Ini kan ada tujuannya Ibu. Your rationale and purpose or hypothesis itu. Dalam tanda kurungan itu Bu, sebelah kiri itu Bu. Kalau ini berarti salah ya Pak ya? Aktivitas proses bisnis yang dapat memberikan manfaat dan nilai perusahaan dan pelanggan. Ya. Tensikan biaya teman.
Ya, Cuma bisa. ingin mengetahui bagaimana gitu pengaruh apa terhadap apa gitu atau gimana sih Pak? Ya, ini sudah bisa, Ibu. Tinggal ditambahi tulisan aja, penelitian ini bertujuan bertujuan untuk menunjukkan arti penting aktivitas proses bisnis, misalnya, nah gitu. Jadi lebih pada Ya, sebelum aktivitas itu ditambahkan aja, Ibu. Penelitian ini bertujuan, nah gitu, Bu. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui gitu. Nah, monggo mengetahui atau untuk menunjukkan arti penting aktivitas proses bisnis, misalnya ya Ibu ya. Kalau nanti Ibu bisa sesuaikan sendiri. Oh iya. Itu ya. Ini di nomor 3 ini cukup 2 atau 3 saja Ibu, jangan sampai 4 Bu. Nanti kebanyakan. Gitu. Oh gitu. Iya. Ini kan ini Pak, saya sesuaikan sama variabel X saya. Iya, betul Ibu. Hanya kemudian jangan terlalu banyak Ibu kalimatnya. Oh kalimatnya. Iya, kalimatnya kan ini kan sudah tertulis Ibu, 2 sampai 3 kalimat saja. Nanti dikembangkan pada saat penyusunan draft manuskripnya. Betul Bu. Ya, ya betul Bu. Gitu. Aja. Oh ya. Ya. Jadi itu lalu riset metodenya kuantitatif asosiatif ya, riset desainnya, lalu populasinya perusahaan manufaktur di Indonesia yang telah go public dan belum go public. Apakah ada batasan Ibu tahun berapa sampai tahun berapa atau go public yang listed di BEJ, Bursa Efek Jakarta atau apa gitu? Iya sih, ini yang BEI, yang di BEI. Ya BEI, ya perlu ditulis Ibu gitu. Saya itu. Jadi BEI-nya perlu ditulis Bu, Bursa Efek Indonesia. Ya. Apakah semuanya atau di sektor tertentu saja ini manufaktur ya Ibu ya, perusahaan manufaktur ya. Yang belum go public itu. Ini saya nggak pakai tahun Pak, saya pakai kuesioner. Oh ya, oke ya. Jadi kalau misalnya pakai kuesionernya diberikan kepada berapa responden atau sampel gitu Ibu. Oh ya nanti. Itu juga perlu dituliskan Ibu. Oh jumlah sampelnya ya berarti ya. Iya, jumlah sampelnya bisa, lalu respondennya siapa aja, purpose samplingnya bagaimana. Oh nanti dirinci gitu ya. Iya betul Bu, dirinci. Ini saya cuan poin-poinnya sih Pak, nanti dijabarkan berarti ya. Iya betul, dijabarkan. Manuskripnya, ya. Ya. Jadi di sini metode di sini memang nanti editor atau reviewer tidak akan bertanya mengapa kok pakai metode ini bukan metode yang lain gitu Ibu. Bukan, pertanyaannya bukan itu. Tapi pertanyaan lebih pada misalnya penelitian dengan kuantitatif asosiatif ini dengan SAM-PLS ini kan kadang-kadang kan ada jumlah minimalnya ya Bu ya. Iya. Nah gitu. Jadi kalau ada jumlah minimal itu kadang-kadang kalau tidak mencapai jumlah minimal itu lalu paper dikembalikan itu Ibu. Jadi Ibu perlu saya kira sudah paham mengenai jumlah minimal responden atau sampel di SAM-PLS itu Ibu. Gitu. Pak, ini sebenarnya saya juga sebenarnya ini waktu dulu awal saya tuh sebenarnya cuma ini aja Pak. Ya. Yang ini. Tapi karena saya bisa memenuhi karena susah sekali karena saya kan sebar kuesioner. Akhirnya saya perluas jadi yang ini juga gitu loh. Tapi dengan batasan yang sepadan dengan perusahaan yang go public gitu sih Pak. Iya, iya. Jumlahnya saya nah ini saya juga agak takut di situ tuh Pak. Jadi jumlahnya cuma ya saya bandingin pokoknya jadi batas minimumnya ya cuma 60 perusahaan gitu. Ya. Ya lebih ke ini aja, lebih pada batasan tidak kurang dari batasan minimal untuk untuk penggunaan olah data SAM-PLS ini Bu, itu aja. Dan memenuhi syarat sih Pak. Ya.
Nah, yang penting itu Ibu ya. Ya. Karena kemarin ada juga peserta yang papernya dikembalikan Ibu. Jadi editornya tidak ada masalah, ya editor oke, tapi kan paper lalu masuk ke reviewer ya. Itu dari reviewer lalu langsung dikembalikan, lalu langsung tidak bisa karena sampel atau respondennya kurang, boleh itu. Gitu. Kalau ini Pak yang lanjutnya, ini kalau ini berarti hasilnya ya Pak ya? Ya ini hasilnya Ibu. Ya. Ini poin-poin intinya, ini yang udah saya peroleh seperti ini sih Pak. Ya betul. Ada tabel gambar atau grafik toh Bu? Ada sih Pak, ada. Tapi kan Ya. nggak dimunculkan. Ya nanti dimunculkan Ibu ya. Jadi di result ini, jadi misalnya ya bisa naik dulu Ibu di result itu, di hasil. Oh yang ini. Ya, hasil itu misalnya IC berpengaruh positif terhadap visi itu mungkin bisa sekedar petunjuk aja Ibu, dalam kurung lihat gambar berapa atau tabel berapa, nah gitu Ibu. Oh iya. Ya, sekedar ini aja untuk supaya tidak lupa aja gitu. Tabelnya ya. Ya, atau tabel berapa, nah gitu. Jadi supaya ini nanti kan bisa kita kelompokkan Ibu ya. Mungkin yang IC ini 1, 2, 3 ini merujuk pada tabel berapa, terus yang strategi ini merujuk pada tabel berapa lagi, yang CG itu ke tabel berapa, nah kayak gitu Ibu. Ya. Nah gitu. Ini. Yeah. Terus ini discussion-nya. Ya, pembahasannya. Tapi ini saya belum pakai kutipan-kutipannya, belum saya masukkan sih. Oh ya, jangan dulu Bu, nanti Bu. Nah ini Bu, diskusi ini harus menjawab gap tadi Bu, yang nomor 2 Bu. Ini. Ya, nomor 2 itu ya. Nah ini Bu. Jadi ini hal-hal yang negatif yang mau kita jawab di nomor 6, nomor 2 itu. Berarti ini ya menjawab mau tabel. Ya, ini menjawab nomor 2. Jadi nomor 6 ini menjawab nomor 2 itu. Menjawab gap nomor 2 itu. Ini ya Pak ya. Ya, itu. Terus ini conclusion-nya. Ya. Silakan Bu konklusinya. Jadi misalnya nanti akan ada tulisan Bu, penelitian ini menemukan atau hasil penelitian ini adalah apa, nah itu Bu. Ya, toh. Di depan value itu kan ada kalimat itu ya. Penelitian ini menghasilkan hipotesa atau apa. Berdasarkan hasil penelitian diperoleh kesimpulan seperti itu ya Pak ya. Ya bisa gitu. Jadi kita perlu memakai kata-kata itu Ibu supaya pembaca itu mengetahui oh ini sudah bagian hasil. Kata pengantar sebelum masuk ke kesimpulan ya Pak ya. 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 Coba lalu ke bawah Ibu. Saya coba membaca yang ke bawah Bu. Oh ya. Nah. Yang udah nggak ada sih Pak. Udah ada. Nah ini kan perlu ditambah ini Ibu kontribusinya apa Ibu hasil ini? Oh. Ya jadi perlu ditambahin satu lagi. Ya hasil ini memberikan kontribusi kepada apa? Ini kan ada pertanyaan what does this mean for us going forward? Apa arti dari hasil ini bagi ya. Di hasil penelitiannya ya? Ya. Jadi manfaat empirisnya apa penelitian ini bagi perusahaan-perusahaan Ibu? Tadi kan memakai perusahaan sebagai sampel atau respondennya ya Ibu ya. Nah lalu setelah diteliti itu manfaatnya apa bagi mereka itu manfaat empirisnya?
Ya. Itu yang perlu dimunculkan, Ibu. Ya. Itu. Udah sih Pak, baru gitu sih Pak. Ya Bu, ya. Saya belum ngerjain yang kayak kemarin Bu Eka jelasin kan, dari Oh ya. poin ini kan dijabarin lagi gitu kan Pak. Ini kan Iya, poin betul. ini. Terus kemarin sama Bu Eka kan disuruh di translate bahasa Inggris. Translate-nya nanti Bu. Jadi dari kerangka paper ini, Ibu nanti yang poin 1, 2, 3, 4 dan seterusnya itu dikeluarkan Bu dari paper ini. Ya. Dikeluarkan, ditulis dalam bentuk paper Ibu. Oh, iya. Ya. Setelah paper jadi bahasa Indonesia tadi yang tanpa citasi baru kita Inggriskan. Jadi saya buat aja bahasa Indonesianya aja gitu ya? Iya, bahasa Indonesia Ibu. Jadi dari sini lalu dibuat papernya Ibu. Ini kan hanya kalau orang zaman dulu itu kan istilahnya jembatan keledai ini. Iya. Ya. Kalau kemarin tuh Bu Eka bilangnya gini Pak, ini di intinya, terus misalnya sebuah perusahaan cenderung melakukan menjaga keberlangsungan. Nah, di sini kita cari jurnal, artikel yang berhubungan dengan ini menjaga keberlangsungan usaha itu karena apa gitu. Ya, tapi itu nanti bentuknya sudah paper dulu Bu. Ya, jadi ditulis narasi paper itu Bu. Jadi kalau ini kan 4 kalimat ini lalu akan jadi 1 alinea atau 2 alinea, itu kan harus kita tulis dulu Ibu itu. Jadi ini kita keluarkan dulu, kita masukkan ke dalam bentuk narasi paper itu kan di bagian pendahuluan. Lalu baru kita ini Bu, kalau setelah bahasa Indonesia jadi paper ya, baru kita kita carikan, kita Inggriskan lalu kita carikan itu. Jadi saya masukkan ke sini gitu ya, Pak. semuanya Bu, jangan satu-satu Ibu. 1 kolom itu Bu, 1 kolom introduction nomor 1 itu Bu. Ya 4 itu. Nah, seperti itu Bu. Kita copy ya. Ctrl C lalu kita masukkan ke ya itu. Ini ya Pak. Ya, lalu di atasnya kita tulis introduction tuh Bu. Nah, 4 poin itu nanti bisa ditambahkan gitu. Jadi ini adalah katakanlah untuk sekarang ini tahap alinea pertama. Nanti yang nomor 2 kita copy paste Bu, copy di atas, kita paste di bawah, itu alinea kedua, nah kayak gitu. Oh, gitu. Oh, jadi ini saya bahasanya ini jadi bahasa ini saya rangkai poin-poin ya. Iya, iya dibahasakan menjadi paper Bu. Ini kan bahasanya masih bahasa poin-poin ya Bu ya. Berarti nanti saya sambung, saya rangkai, saya buat smooth gitu ya. Iya betul Bu, iya. Terus di sini nggak perlu ada masukin kutipan-kutipan dari mana gitu Pak? Nanti Bu, nanti. Ini paper harus jadi dulu Ibu. Oh, gitu. Jadi bahasa Indonesianya dulu, jadi perlu dijadikan 1 paper berbahasa Indonesia 4-6 halaman, 1,5 spasi itu tanpa citasi Ibu. Oh, gitu. Setelah itu paper bahasa Indonesia jadi, baru kemudian kita terjemahkan Bu. Oh. Jadi yang bahasa Indonesia itu akan sangat penting Bapak Ibu. Jadi sehingga kemudian penulisan bahasa Indonesianya perlu SPO. Karena kalau tidak SPO nanti bahasa Inggrisnya yang ditranslate itu akan bingung nanti menambahkannya, menerjemahkannya itu. Oh, berarti nggak usah harus dimasukin citasi dulu ya? Begitu kalau saya citasinya terakhir aja Ibu. Citasinya setelah papernya jadi Ibu. Jadi kalau saya buat kayak gini bisa nggak Pak? Ini saya buat belum ngikutin kayak Bu Eka sih kayak gini. Ini ya Pak? Ya itu nggak masalah Ibu seperti itu. Belum ada kutipan-kutipannya masih sedikit, belum ada ini. Belum Bu, yang penting kan bahasa Indonesia jadi paper Ibu. Oh iya ini tadi, tapi ini tadi saya ambil dari poin-poin itu, cuman poin
dikit ini ya. Ini kan kalau seperti ini kan lalu Ibu kan tinggal ini tuh Bu, what is known, what is unknown-nya kan dihilangin aja. Oh gitu. Iya tuh Bu, kan jadi dalam bentuk paper. Nah ini juga masih masuk pendahuluan ya Pak ya? Iya, masih pendahuluan ya. Ini kan lalu tulisan menurut Menteri Perindustrian ini kan nggak perlu Ibu. Oh, ini. Iya kan nggak perlu. Ini Ya, ini ditulis berarti aja. Iya, langsung aja industri manufaktur merupakan nah gitu tuh Bu. ini berarti saya hapus ya Pak ya? Iya, dihapus kan itu kan nanti di paper nggak muncul Bu. What is known, unknown itu kan nggak muncul. Yang di atas sendiri juga begitu Bu, dihapus Bu. Ini ya. Ya, ditinggal introduction-nya nggak masalah Bu. Ya. Terus Pendahuluan ya. Itu ya sudah ada, turun. ini Nah, ini kan dihilangin juga tuh Bu. hilangin ya. Iya toh. Dan itu kan bagian dari introduction juga. Ini saya biar nggak bingung. Iya, itu nanti ini 2014 dihilangin Bu. 2018 kita cek lagi itu jurnal terindeks Scopus atau tidak. Ya, ini berarti saya hapus aja ya Pak ya? Ya, dihapus saja Bu. Ini dihapus aja. Oke, sebentar Bu Puji ya. Gitu ya. Ya, itu diteruskan ya Ibu ya. Iya, Jadi ya. dibuat dalam bentuk paper itu nanti Bu Erni cek nanti apakah introduction yang 2 halaman itu proporsional atau tidak gitu Pak Ibu. Maksudnya jangan terlalu banyak Ibu introduction-nya. Ya toh? Karena kalau terlalu banyak nanti ini kan belum memasukkan referensinya Bu Erni. Belum. Oh ya. Iya kan, kalau nanti dimasukkan referensinya nanti introduction aja 4 halaman nanti kan terlalu banyak ya. Iya, jadi nanti saya saring lagi deh saya. Ya, disaring lagi aja Bu yang ya, kira-kira yang hal-hal tertentu tidak perlu masuk aja Bu. Iya Pak. Ya ini tabel-tabelnya. Ya, ini tabel-tabelnya tuh Bu. Nah gitu. Terima kasih Pak. Ini Ya, terima kasih Bu. Ya, bagian sini. Ya, konklusinya aja yang what does this mean going forward nggak usah tuh Bu. Ya, baik Pak. Nanti saya print dulu. Makasih banyak. Iya Ibu, makasih Bu. Silakan Bu Puji. Oke, baik Pak. Ya Bu. Ini saya coba share screen dulu ya Pak. Iya, silakan Ibu. Sudah kelihatan ya Pak? Ya, sudah Bu. Tolong diperbesar dulu Bu. Oh ya. Dengan 90% Bu, 130 atau apa Bu. Oke. Sudah Pak? Ya, sudah Bu. Jadi Pak, saya mungkin agak berbeda dari apa yang selama ini diajarkan. Ya. Karena saya ketika berbahasa Indonesia itu saya langsung ini Pak, kasih kasih citasi ya. Ya, oke. Karena itu memang kebetulan jurnalnya itu umumnya itu saya baca terutama pada abstrak kesimpulan itu umumnya Pak. Ya. Jadi kenapa saya kasih ini? Saya takut ini nanti misalnya kayak yang ini Pak. Ini tidak sesuai ini dengan kalau nggak saya ini misalnya nggak sesuai menurut si Huang misalnya seperti itu Pak. Tapi tadi terkendala translate Pak. Saya sudah coba translate. Ini mungkin kita coba. Nah ini saya coba mungkin yang selection yang ini aja Pak. Saya satu. Ketika saya coba translate, oke, insert. Dan alhamdulillah ini masih terbaca Pak. Oh ya, kalau memang masih terbaca bagus Bu. Iya, kalau gitu kan nggak apa-apa ya Pak. Nggak apa, ya. Iya, jadi karena beberapa kasus nggak terbaca. Oh iya, tadi jadi, saya kan yang memang kebetulan itu saya baca semuanya. Jadi apa yang ketika saya baca masing-masing
artikel yang kebetulan saya masih dapat 39 artikel, Pak. Jadi apa intisarinya langsung saya seperti ini ya, Pak, belum semuanya saya kasih ini kayak gitu, Pak. Kecerdasan ini apa? Nanti saya baca lagi artikel ini, saya kasih ini. Nanti ini akan saya sampaikan di hasil-hasilnya gitu ya, Pak. Ini taruhnya di mana ya? Ini bagusnya kata-katanya di mana ya? Kayak annotated bibliografi itu, Ibu ya. Oh iya, kurang lebih seperti itu. Apakah nggak apa-apa ya, Pak? Seperti nggak apa, itu. Ibu. Artinya kan ya, pada akhirnya kita masing-masing punya style sendiri-sendiri, Ibu, untuk menulis itu. Oh iya. Akhirnya punya style kan, tujuan akhirnya kan menulis ya, Bu ya. Nah, yang kita di Rumah Scopus ini paling tidak salah satu cara. Iya. Tapi ini yang ini baru kali ini, Bu, yang ditranslate ternyata masih bisa. Ini saya juga tadi saya cemas juga kan, Pak, langsung. Tahun berapa ini, Bu? Ini MS Word 2019. Oke, saya coba nanti. Iya. Ini tadi saya baru aja upgrade juga yang 2019. 2019. Oke. Kalau yang 2016 belum bisa kalian. Iya, kebetulan. Baru ganti laptop juga, Pak. Nah, ini kan karena ya mungkin baru karena jadi ya bisa di blog lagi, Bu. Satu alinea ini, Bu. Di blog untuk informasi. Ya, Pak. Minta tolong di blog lagi, Bu. Nah, ini Bapak Ibu, ini dari Bu Puji ini MS Word-nya 2019. Ini ternyata ketika di blog lalu di translate, ini digital writing-nya masih tetap, Bapak Ibu. Jadi ada warna agak gelap ini ya, Wang et al, Kurniawan et al, lalu tahun 2019, Lee et al 2017. Ini masih bentuknya masih ada digital writing-nya. Jadi ini hal yang baru, Bapak Ibu, karena selama ini biasanya hilang kayak gitu. Jadi hilangnya kayak ini, yang Vera Sami and Cooper ini kan hilang lalu. Ya, Bu, ya, yang ini ya hilang satu, tapi yang saya kurang tahu tadi aslinya apakah seperti ini atau enggak tadi yang Vera Sami ini dan Cooper ini. Yang mana, Pak? Ya, ini Vera Sami ini kan tidak digital writing ini. Satu saja ini, tadi. Oh iya. Oh, kayaknya ini enggak, Pak. Iya. Tapi tadi aslinya apakah aslinya iya, Pak. Pak. Itu. Jadi berarti ada beberapa gitu ya, Pak ya. Ya, gitu. Karena mungkin saya terlanjur sudah seperti ini, mungkin nanti akan gitu. Saya periksa, Pak. Iya, Bu. Terima kasih, Bu. Share-nya, Bu. Jadi malah ini bisa menjadi pengalaman untuk Bapak Ibu. Artinya dari ini ketika kita blog, maka sebagian besar kan masih ada digital writing-nya. Ini dari berapa? Dari 1, 2, 3, 4, 5. Dari 5 ini hanya 1 yang digital writing-nya hilang gitu. Lalu di mana referensinya. Tapi kalau Bapak Ibu laptop atau komputernya ada MS Word yang 2019 seperti ini ya sudah Bapak Ibu beruntung gitu. Itu Ibu Puji ya. Iya, Pak. Iya, Pak, satu lagi, Pak. Ini terkait saya sedang membahas tentang resultnya, hasil dan pembahasan itu, Pak, pada umumnya pada artikel yang terindeks Scopus gitu, Pak. Apakah hasil dan pembahasan itu langsung atau nanti dipisah-pisah tuh, Pak? Atau dijadikan satu. Ya. Umumnya ya, Bu ya. Jadi yang kami sampaikan kepada Bapak Ibu itu adalah bentuk umum, Bapak Ibu ya. Bentuk umum artinya yang di banyak paper jurnal terindeks Scopus seperti itu. Karena nanti pada beberapa jurnal yang kualitatif misalnya, itu nanti akan diminta untuk menambahkan literatur review misalnya. Berapa ya. Sementara kita template-nya kerangka papernya tidak ada literatur review misalnya kayak gitu. Jadi nanti kalaupun ada tinggal ditambahkan itu. Toh kan nanti setelah kita selesai memasukkan referensi kan literatur review itu kan konsep-konsep itu kan di sekitar tulisan yang sudah kita
pakai untuk referensi itu Bapak Ibu. Jadi turunan Ya. per kabel itu Langsung, ya Pak ya? ya betul. Oke, Ya siap, betul. Pak. Tapi ya ini ya Bu ya, nanti kalimat atau alinea pertama di hasil pembahasan ini dituliskan dulu ya Ibu ya, seperti alinea payung gitu ya Bu ya, pendahuluan lah seperti itu. Oh iya. Ya. Pak. Jadi misalnya bisa naik Bu ke Iya, kayak gini saya nah ini ini Pak. kan. Jadi sebelum Ya. pertama ini kita perlu satu alinea misalnya ya untuk menjelaskan ide mengenai deskripsi kecerdasan adversitas berkaitan dengan penelitian kita misalnya itu. Baik, Itu Pak. Ibu ya. Ya berarti ada basa-basi lah Betul, sini ya Pak ya. basa-basinya Bu ada Ibu. Tidak langsung ini Bu. Ya. Ya. Baik Pak. Mungkin itu saja dulu Pak. Ibu, Terima kasih banyak. Ibu. Jadi ternyata untuk Windows tertentu, misalnya 2019, ternyata bisa Bapak lalu kemudian digital writing-nya hilang. Tapi saya kira itu sudah bagus, artinya itu menjadi apa ya buat saya itu bisa saya ceritakan juga 2019 masih bisa ya, paling terproduksi ya. Lalu yang kedua Bapak Ibu, kebanyakan jurnal itu meminta hasil dan diskusi itu dijadikan satu. Namun demikian tidak tertutup kemungkinan ada 1-2 jurnal yang memang minta dipisahkan Bapak Ibu. Ya, mengapa itu dijadikan satu? Karena kita mengantisipasi beberapa penelitian kualitatif itu hasilnya cuma satu, Bapak Ibu. Satu pun itu tidak selalu dalam bentuk tabel, gambar, atau grafik. Satu itu hanya dalam bentuk kalimat saja, satu kalimat. Dan misalnya saya membuat paper karena bidang saya hubungan internasional, Bapak Ibu ya. Misalnya saya membuat paper bahwa untuk menjelaskan penyebab perang Rusia-Ukraina gitu. Jadi kalau paper-paper selama ini menjelaskan bahwa perang itu disebabkan oleh NATO, kemudian keinginan Ukraina bergabung dengan NATO, lalu di paper saya hasil paper saya menjelaskan bahwa perang itu terjadi karena Putin itu memang Rusia itu ya memperluas wilayah Rusia. Jadi karena itu pula maka hasil dan pembahasan dijadikan satu supaya hasil itu tidak cuma satu kalimat atau satu tabel saja. Sehingga seperti tadi Ibu Puji sudah tuliskan ya. Jadi misalnya hasilnya ada satu ya hasil lalu penjelasan, pembahasannya kita diskusikan seperti itu. Kalau hasilnya ada 2, hasil itu diskusi 1, hasil 2 diskusi 2. Selamat malam Pak Ju. Malam Pak Dindro. Ya, di Malaysia malam Pak ya. Wah, ini jam 22.30. Oh, sudah jam 22 ya. Sudah sangat malam di sini. Iya, betul, Pak. Ya. Semangat Bapak Ibu semua, semangat. Ya, silakan Bapak Ibu jika masih ada hal yang perlu disampaikan atau ada pengalaman lain, ya Bu Ica silakan. Selamat malam Pak Ludiro, maaf saya tidak pakai video ini Pak. Oh iya, ya. Iya Pak, ini saya mau tanya. Saya memang sudah ada riset sih Pak yang tugas kuliah yang saya memang belum publikasikan. Itu sudah ada Pak. Ini tadi saya coba susun yang pertanyaan saya itu Pak. Itu kalau misalkan dalam sabar ya Pak ya. Saya cek dulu. Ya. Nah dalam kerangka papernya itu Pak yang komponen yang pertama itu kan 4-5 kalimat Pak.
apakah ada batasannya setiap kalimat itu berapa butuh kata berapa butuh kata? Kemudian dalam satu paper itu apakah eh, dibutuhkan berapa banyak kata gitu atau kalimat? Ya, Mungkin saya mohon penjelasannya Pak. Mungkin nanti saya bisa share screen Pak. Tadi saya ada coba-coba memasukkan ke kerangka paper nih Pak. Memang saya punya paper ya, sudah ada cuma memang belum dipublikasikan. Ini masih ya, ya, Bu, tugas ya, kuliah. ya, ya. Iya. Iya Ibu, itu tadi seperti kerangka paper yang tadi ditunjukkan oleh Bu Erni tadi, Iya. sebenarnya sudah kita sampaikan satu, misalnya untuk introduction untuk yang what is the known itu, what is known itu 4 sampai 5 kalimat. Ya, itu kalimatnya kita sarankan kalimat-kalimat pendek Ibu. SPOK saja. Gitu. Oh, iya. Ya, nanti ketika dalam bentuk paper bisa kita kembangkan, kita tambahi kalimat-kalimat dari paper-paper jurnal lain itu Bapak Ibu. Itu. Jadi what is known itu 4 sampai 5 kalimat, what is unknown juga 4-5 kalimat. Nanti pada paper yang sebenarnya 4-5 kalimat itu bisa aja satu kalimat satu alinea, ya, atau 2 kalimat satu alinea gitu. Jadi tergantung kebutuhan masing-masing Bapak Ibu untuk menjelaskan isu yang Bapak Ibu teliti begitu. Oh iya. Itu Bu Ita ya. Oh, iya, iya, betul. Iya. Gitu. Yang penting kalimatnya kalimat pendek. Kalimat pendek itu yang bagaimana? Kalimat pendek itu biasanya batasannya tidak lebih dari 2 baris Bapak Ibu. Tidak lebih dari 2 baris. Karena ketika lebih dari 2 baris, nanti akan ada masalah dengan Grammarly. Jadi Grammarly nanti akan ada komentar hard to read sentence. Jadi kalimatnya nggak bisa dibaca Ibu. Itu. Jadi kalau ada komentar itu dari Grammarly, hard to read sentence itu berarti salah satu caranya adalah membagi kalimat itu menjadi 2 itu. Kalimat panjang itu jadi 2 kalimat itu. Begitu Bu Ida. Iya, matur nuwun sangat ya. Iya, Bu. Ya. Jadi Bapak Ibu yang kita lakukan ini sebenarnya sudah mengantisipasi Grammarly, mengantisipasi Turnitin ya, termasuk nanti mengantisipasi bagaimana dengan template itu Bapak Ibu ya, karena kita berharap ketika nanti sampai di tahapan akhir nanti kita tidak perlu lagi bekerja lebih banyak untuk hal-hal yang sifatnya teknis itu tadi Bapak Ibu. Jadi yang teknis itu sudah kita selesaikan sejak awal sehingga kita bisa konsentrasi atau fokus pada yang substansi, yaitu isi paper itu, lalu kemudian bagaimana membuat paper kita itu didukung, diperkuat dengan referensi dari berbagai peneliti lain yang Q1, Q2, gitu Bapak Ibu. Jadi memang nanti bisa dipertimbangkan Bapak Ibu berapa banyak misalnya pendahuluan, berapa halaman. Ya, ini tergantung nanti di jurnal papernya Bapak Ibu, di jurnal masing-masing, jurnal tujuan ya. Karena ada jurnal tujuan itu yang kemarin itu kedokteran itu maksimal itu 3.000 kata, Ibu, Bapak. Jadi tergantung bidang studi masing-masing. Kalau bidang studinya ilmu sosial yang humaniora itu antara 3.000 sampai 5.000 itu. Bahkan ada yang antara 4.000 sampai 6.000 kata. Seperti itu. Jadi tergantung bidang studi masing-masing. Begitu Bapak Ibu untuk jumlah katanya. Maaf Pak, ini saya tanya lagi Pak. Ya Ibu, silakan. Nah, untuk jumlah katanya itu misal sampai 3.000-an itu apakah sudah termasuk karakternya seperti titik koma itu juga sudah dihitung atau belum itu Pak ya? Kelihatannya tidak termasuk Ibu. Jadi itu jumlah kata, word count itu ya, bukan karakter ya, bukan. Oh, iya, betul. Iya, itu. Jadi jumlah kata itu nanti termasuk kata yang ada di daftar pustaka referensis itu Bapak Ibu. Jadi setiap kita menambah referensis itu yang bertambah tidak hanya kalimat-kalimat di dalam isi tulisan kita, isi paper kita, tapi juga yang ada di dalam bibliografi referensis itu menambah kata juga. Itu. Jadi jumlah kata di paper-paper Scopus itu sudah termasuk daftar pustaka itu. Sehingga ketika kami menyarankan ada 50 daftar pustaka itu harapannya adalah itu juga akan
bisa menambah jumlah kata, Bapak Ibu. Itu Ibu dan Bapak yang lain. Silahkan yang lain untuk share screen, Ibu Sunaini, Ibu Wening untuk share screen, atau Bu Dini. Atau Pak Jo ada tambahan, Pak Jo? Silahkan Pak. Halo Pak, mungkin disetelkan musik yang Pak, musik yang membuat mereka digital ratingnya itu kan Pak. Iya, digital ratingnya bisa Iya. ngoli Pak ya. Nah, bisa ngoli itu. Mengarang ya. Citasi sudah disampaikan semua Pak? Sudah Pak, kemarin Pak, sudah Pak. Ah, sudah, berarti ya tinggal ngegas, tinggal ya, tinggal gaspol tuh Bu. ini Pak. Bu Dini, Pak Jamaludin, gaspol. Bu Ita. Pak Jamaludin ini laptopnya kena ransomware itu Pak. Hah, kenapa? Kena hack Pak. Ganti yang di pojokan tuh Pak. Siap Pak. Ganti yang di pojokan toko. Iya siap. Yang penting datanya itu loh Pak. Wah Jo, aduh, repot. Tapi insya Allah saya tetap bersemangat Pak Jo. Harus siap. Harus optimis Pak Jo. Satu batch, satu paper Mas. Oke. Siap. Oke, monggo dilanjut. Iya Pak, iya. Silahkan Ibu Bu Dini, mau share screen Bu Dini. Belum Pak, belum selesai. Oh ya, sampai Pak mau bertanya Pak, mau ya, bertanya. Bu, Kan dari tadi kan bentuknya tuh kuantitatif ya Pak ya. Nah ya, kalau ya. misalkan bentuknya itu saya membuat model gitu ya. Ya. Modelnya itu seperti apa? Mapping data atau mapping yang seperti itulah. Apakah itu harus dibuktikan secara kuantitatif hasilnya atau tidak Pak untuk mencapai Q1 atau Q2? Ya kalau itu penelitian model Ibu ya. Ya. Ya memang harus dibuktikan Ibu. Jadi nanti ada bentuknya apa Bu yang dari penelitian Ibu gitu. Yang kemudian membuat yang sebelumnya katakanlah itu menjadi alternatif baru itu Ibu itu. Ya. Ya perlu itu ada Bu. Jadi misalnya yang Ibu teliti itu menghasilkan menemukan hasil yang lebih murah, lebih mudah didapat, ya, dan lebih tidak polusif misalnya begitu. Itu perlu juga dibuktikan Ibu. Ya. Tapi yang saya buat itu adalah sesuatu yang misalkan yang baru gitu Pak. Ya. Jadi misalnya apakah saya harus misalkan saya buat desain gitu. Ya. Terus apakah desainnya itu harus saya buat aplikasinya terus saya buktikan dulu atau saya hanya sekedar model desain gitu aja gitu. Soalnya saya juga melihat saya pernah melihat ada yang bisa menembus Q1 atau Q2, tapi memang kebanyakan adalah kuantitatif gitu. Jadi saya agak deg-degan juga ini gitu. Iya. Gitu Pak. Ya memang ada ini Ibu, kadang-kadang tergantung kuantitatif kualitatif ada batasan-batasan Ibu yang kemudian reviewer pakai Ibu untuk mereview tulisan. Ya. Jadi misalnya seperti tadi disampaikan, kalau kuantitatif harus ada katakanlah misalnya uji apa itu ya Bu ya, ada beberapa uji di sana. Nah kalau kualitatif ini yang apakah bisa atau tidak ya tergantung apakah itu menjawab permasalahan yang
Selamat malam Bapak Ibu, mari kita lanjutkan lagi. Malam, Pak. Mohon maaf ini Bapak Ibu, terputus beberapa kali ini. Silakan Bu Dini tadi ya Bu ya. Iya, Pak. Saya belum berani share dulu, Pak. Masih banyak yang saya rombak soalnya. Oh ya, ya Bu, ya. Ya. Ya, Karena kalau saya pikir berarti enak kuantitatif gitu ya, Pak ya. Ya, sebenarnya soal kuantitatif kualitatif itu nanti di editor tidak mempermasalahkan Ibu sebenarnya. Iya. Yang lebih dipermasalahkan biasanya adalah kalau kuantitatif misalnya seperti tadi yang saya sampaikan untuk Bu Erni ya kalau tidak salah. Misalnya kuantitatif dengan SAM-PLS itu kan biasanya ada jumlah minimum responden itu Ibu. Nah, itu yang biasanya kalau tidak memenuhi jumlah minimum itu yang seringkali kemudian dikembalikan Ibu. Oh iya. Itu. Jadi pernah ada situasi itu dari peserta sudah submit itu, tapi kemudian 1 minggu kemudian dikembalikan Ibu itu. Tanpa ada informasi lain kecuali datanya kurang gitu. Sehingga kemudian karena data kurang itu lalu saran kami adalah kita tanyakan lagi kepada Bapak atau Ibu itu sebenarnya penelitian lain nggak masalah. Kalau memang penelitian lain nggak masalah ya kita lalu kita rolling, kita submit ke jurnal lain gitu Ibu. Jadi memang ada jurnal-jurnal tertentu yang memang ketat Ibu itu, tapi jurnal-jurnal lain masih bisa menerima sehingga saya tidak bisa menjawab persis Ibu Dini apakah begini atau begitu ya, tapi selama kita bisa meyakinkan editor dan reviewer dengan studi yang kita lakukan dan studi yang kita lakukan itu menjawab gap yang ada di nomor 2 tadi sebenarnya tidak ada masalah gitu. Oh iya Pak. Itu Terima ya. kasih Pak. Iya Ibu. Sama-sama. Jadi Bapak Ibu sebenarnya kalau kita melihat lagi struktur paper yang ada pada kerangka itu ya sebenarnya di nomor 3 itu yang how and why we fill the gap itu yang berkaitan dengan rasional dan purpose atau hipotesis itu sebenarnya adalah tawaran kita atau novelty dari tulisan kita itu ada di situ letaknya sebenarnya ya. Jadi nomor 1 itu kita menjelaskan pemahaman kita mengenai apa yang kita teliti itu bisa berisi penelitian ini selama ini bicara tentang apa mengenai penelitian mengenai bidang yang kita teliti itu mengenai isu yang kita teliti itu ya. Tentu saja yang pertama itu kita bicara dalam konteks yang nuansanya positif Bapak Ibu, yang mendukung berkaitan dengan kelebihan atau yang sudah dikenal banyak orang ya, seperti itu yang nomor 1 ya, what is known ya. Kemudian yang nomor 2 what is unknown itu berkaitan dengan masalah apa saja yang muncul dari penelitian selama ini, masalahnya apa saja gitu ya. Jadi berdasarkan masalah itu kemudian kita menawarkan apa di nomor 3 gitu. Sehingga biasanya kalau Bapak Ibu sudah punya hasil penelitian atau bahkan Bapak Ibu sudah punya paper ya, baik bahasa Indonesia bahasa Inggris, sebenarnya yang bagian metode result dan discussion kemudian conclusion itu sebenarnya tidak perlu diubah Bapak Ibu. Yang perlu diubah itu sebenarnya adalah yang nomor 1, 2, 3 di bagian introduction itu. Itu Bapak Ibu. Karena kecenderungan kita selama ini adalah cara kita menulis laporan penelitian itu sama dengan cara kita menulis publikasi atau paper ini. Padahal seharusnya beda, Bapak Ibu. Jadi kalau laporan penelitian itu kan ibaratnya yang sudah kita masak lalu kita sajikan di dapur itu ya, Bapak Ibu ya. Tapi kalau publikasi itu masakan yang sudah selesai di dapur itu lalu kita sajikan ke tamu gitu, ke ruang makan gitu. Ya, jadi ada beberapa pilihan kemudian apakah mau kita sajikan langsung semuanya
ya, apakah disertasi atau hasil penelitian itu kita jadikan langsung satu paper, ya, variabel semua ada, atau hasil masakan kita di dapur itu kita sajikan sebagian untuk sarapan, sebagian makan siang, sebagian makan malam gitu. Jadi variabel 1, 2 sarapan, variabel 2, 3 untuk makan siang, variabel 3, 4 untuk makan malam. Jadi satu penelitian atau satu disertasi bisa menghasilkan lebih dari satu paper sebenarnya. Walau akhirnya ya tergantung kepada Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang sedang studi S3 dan salah satu syarat untuk lulus S3 atau bahkan satu syarat untuk ujian tertutup misalnya itu adalah paper yang terindeks Scopus yang dimuat di jurnal terindeks Scopus, ya, maka sebenarnya Bapak Ibu hanya menulis salah satu variabel saja, itu jangan semuanya, karena nanti paper yang sebagai syarat untuk S3 ini nanti tidak bisa untuk kenaikan fungsional Bapak Ibu. Jadi untuk kenaikan fungsional nanti Bapak Ibu pakai ijazah S3 ini, termasuk di dalamnya adalah paper tadi. Jadi tidak bisa dipakai untuk kenaikan pangkat atau kenaikan jabatan fungsional. Sehingga seperti tadi, kalau ini masih dipakai bagaimana? Ya, variabelnya tidak semua. Jadi nanti variabel yang lain ditulis setelah lulus misalnya, seperti itu. Karena ketika kita kuliah S3, tulisan kita biasanya akan menyertakan promotor, ya, pembimbing kita, pembimbing 1, 2 sebagai penulis 2 dan 3 gitu Bapak Ibu. Jadi ini hanya pilihan saja Bapak Ibu, semuanya tergantung kembali kepada Bapak Ibu untuk menulis, ya. Kalau misalnya Bapak Ibu sekarang sudah punya, misalnya ya, ada yang sudah punya jurnal target, ya, mungkin juga perlu didiskusikan ke pembimbing apakah jurnal ini cocok atau tidak, nah kayak gitu. Ya, sehingga kemudian bisa saja nanti pada pertemuan akhir ke-10 misalnya Bapak Ibu belum bisa submit. Salah satu alasannya karena jurnal itu masih harus dikonsultasikan kepada pembimbing gitu Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang ada pembimbing yang meminta bimbingannya supaya konsultasi dulu, ya, atau ada juga pembimbing yang ya, semua terserah kepada mahasiswa gitu. Tidak masalah karena yang menulis mahasiswa, ya, gitu. Di akhirnya tergantung pada pertimbangan masing-masing. Itu Bapak Ibu situasinya yang selama ini ketika kami mendampingi peserta-peserta lain di batch sebelumnya atau di Scopus Camp gitu. Silakan Bapak Ibu. Ibu Suna ini bagaimana Bu? Sudah sampai mana Ibu? Atau Bu Wening? Bu Wening atau Pak Wening? Bu Wening, ya. Silakan Ibu untuk share screen. Bu Suna ini monggo Bu. Gih Pak, selamat malam Pak Ludido. Selamat malam Bu. Ini saya masih on progress sih Pak. Oh iya iya. Iya tapi untuk judul dan lain-lainnya sudah ada. Karena kemarin saya sudah sempat menyusun secara keseluruhan, jadi saya tinggal mengeditnya ke dalam bentuk paper aja sih Pak. Oh iya Bu, sudah. Ya. Dan paling kendala saya nanti ke ininya Pak, pengalihan bahasanya dari Indonesia ke Inggris. Inggris ya. Iya, ini Pak saya mau tanya satu pertanyaan. Kita kan translate-nya tadi pakai translate di Word ya Pak. Ya, kalau misalnya kita translate di Google Translate itu Pak gimana ya? Apakah ada perbedaan kontras antara hasil translatannya? Terima kasih Pak. Ya, perbedaan lebih ke style bahasa Inggrisnya saja, Ibu, begitu. Tapi sebenarnya kualitasnya sama saja, Ibu. Ya, di manajemen Rumah Scopus itu ada salah satu trainer namanya Mas Cahyo, itu biasanya memakai Google Translate, Ibu. Ya, tapi Mas Cahyo ketika
mendampingi peserta, biasanya kami menyampaikan menggunakan translate yang ada di MS Word itu, Ibu. Karena memang dengan pertimbangan kalau MS Word kan sudah ada di layar kita ya, Ibu ya. Kalau Google Translate itu kan kita mindah-mindah ya dari MS Word ke Google Chrome kayak gitu ya. Jadi lebih ke aspek praktisnya saja, Ibu. Ya. Tapi walaupun di Google Translate pun nanti tetap perlu memakai Grammarly ya, Ibu ya. Itu Ibu Sunaini ya. Iya, baik Pak, terima kasih. Iya, sama-sama Bu. Jadi sama semuanya. Sebenarnya yang paling penting adalah bahasa Indonesia kita, Bapak Ibu. Jadi ketika bahasa Indonesia kita dalam bentuk paper itu sudah bagus, lalu mesin translate itu, apakah itu translate yang ada di MS Word atau Google Translate, akan mentranslate-nya sesuai dengan bahasa kita. Jadi kalau bahasa Indonesia kita itu formal, maka terjemahnya juga akan formal, gitu Bapak Ibu. Ya, begitu pula ketika bahasa Indonesianya tidak sesuai dengan urutan SPO misalnya, ya SOP misalnya, maka bahasa Inggrisnya juga akan sama, ikut ke sana, Ibu, Bapak itu. Dan itu nanti akan bermasalah di Grammarly-nya. Apakah nanti kalimatnya aktif atau pasif? Sebenarnya tidak ada masalah, Bapak Ibu, ya. Karena nanti di Grammarly pun ketika kita menulis pasif, lalu ada saran supaya itu diaktifkan, itu sebenarnya kita tidak perlu memenuhi itu juga nggak masalah. Ya, jadi soal aktif pasif aktif itu untuk saran Grammarly itu tidak selalu harus kita iyakan, tidak selalu harus begitu. Kita tetap nggak masalah. Yang penting kalau Grammarly itu yang bertanda merah, Bapak Ibu. Yang merah itu berkaitan dengan grammatical error. Jadi biasanya editor akan melihat itu, selama tidak ada grammatical error, maka editor akan membaca substansinya. Gitu. Tapi kalau errornya banyak, lalu langsung dikembalikan, Bapak Ibu. Gitu. Langsung dikembalikan, kalau editornya bagus, akan diminta untuk memperbaiki grammatical errornya dengan menggunakan proofread, ya proofreader itu. Tapi kalau editornya sibuk dan lain-lain, maka akan langsung di-reject itu hanya karena grammatical error. Gitu. Jadi Grammarly fungsinya di sana. Gitu. Silakan Bapak Ibu yang lain. Terima kasih Bu Sunaini. Bu Wening, silakan Bu. Ya. Atau Bapak Ibu sedang menulis, silakan Bu Wening. Ya, selamat malam Pak Ludra. Iya, Bu. Nggak nulis, cuma menyimak dan mengikuti terus. Oh ya Bu, ya apa Ibu? Ya. Masalahnya kan kemarin saya tidak tahu bahwa ini sudah ada hasil penelitian kan. Oh ya, ya. Terus yang saya ikut karena memang penasaran juga, Scopus itu ngapain. Ya. Ternyata memang harus udah ada hasil dulu. Nah, ya. Sementara kemarin-kemarin tuh yang udah ada hasil itu sudah dibukukan. Nah, masa udah terpublish kan nggak boleh di ini lagi, kecuali ada data baru lagi kan nggak apa-apa. Iya, iya. Kalau bukukan bahasa Indonesia ya Bu ya? Iya, ya. Penerbit Indonesia. Oh ya, mungkin bisa ditambahi satu variabel lalu ditulis dalam bahasa Inggris Ibu. Oh. Itu ya. Jadi itu, dengan studi kasus yang berbeda, misalnya begitu juga bisa. Oh, datanya tetap harus 5 tahun terakhir, toh, Pak? Kalau data itu sebenarnya tidak terbatas, Ibu. Bahkan 10 tahun yang lalu masih bisa. Itu data ya, Bu ya, datanya. Datanya masih bisa. Yang penting kan makanya ini, Bu, kami sampaikan bahwa data itu nanti akan didukung dengan referensi paper-paper 5 tahun terakhir, Ibu. Itu. Jadi walaupun datanya 10 tahun bahkan itu masih bisa selama kita masih bisa menarik ya Ibu ya. Menarik arti pentingnya untuk yang sekarang Ibu itu. Ini. Yeah.
Sehingga memang introduction itu akan menjadi sangat penting Ibu nanti untuk memberikan pemahaman kepada pembaca bahwa walaupun data ini data 5-10 tahun yang lalu tetap penting. Kalau penelitian antropologi sejarah kan tentang masa lalu Ibu itu. Iya, kebetulan saya background-nya adalah antropologi. Oh ya, nah itu nggak masalah Ibu. Gitu. Antropologi murni atau antropologi ekonomi, antropologi apa Ibu? Yang masih asli, dan kemarin yang tulisan itu lebih ke komunitas adatnya itu loh Pak. Ya, Jadi ya. penelitiannya tidak ada kuantitatif karena saya hidup bersama dengan masyarakat adat Ya, itu. Jadi lebih ke qualitative grounded kualitatif. research Ibu ya. Justru itu yang menarik Ibu. Itu. Tapi yang nuliskannya yang Raiso. Ya, ini kan justru Ibu dengan Rumah Scopus ini kan ada cara sederhana Ibu. Okay. Ya, jadi ranya itu dihilangi Ibu, jadi iso Ibu. Gitu. Dicoba Ya, Ibu. makanya ikut kemarin, oh ya udah saya tetap semangat ngikutin walaupun tetap cuma menyimak, terus ada ya tak praktek-praktek itu aja. Iya, iya Ibu, ya. Oke. Ya makasih Pak Lutri ya, berarti tinggal nyari referensi yang Iya Bu, terbaru-terbaru. dicari referensinya yang terbaru ya. Kalaupun terpaksa ya di luar 5 tahun itu tidak boleh lebih dari 10% biasanya begitu Ibu. Oke. Gitu. Terima kasih Pak Lutri. Ya Ibu, sama-sama Ibu. Ya. Silakan Bu Ita. Ya, selamat malam Pak. Ya, ini saya mau melanjutkan pertanyaan dari Ibu Puji. Nah, riset saya itu juga terkait pendekatan kuali dan kuanti. Oh ya. Nah, untuk kuali ini rencananya itu saya akan melakukan in-depth interview, kemudian FGD. Ya. Nah, misalkan saya mengambil salah satu masalah dalam disertasi dalam bentuk kuali. Ya. Nah, itu artinya setiap saya mengumpulkan informasi dari in-depth interview maupun FGD, misalkan saya pilih untuk kelompok pemerintah daerah, untuk tokoh agama, tokoh masyarakat. Berarti semua transkrip itu harus direkam dan dilampirkan juga dalam paper itu atau tidak. Nah, kemudian yang berikutnya tentang landasan teori. Ini kan ada yang sifatnya itu grand teori, kemudian middle sama teori terapan. Nah, apakah dalam penulisan paper itu kita perlu masukkan juga atau menjelaskan tentang hal itu atau tidak? Mohon penjelasan dari Pak Ludiro. Iya, pertanyaannya berat ini dari Bu Ita. Ini Bu, kalau dari data tadi Ibu, yang pertama tadi, sebenarnya tidak perlu Ibu untuk disampaikan di paper itu. Ya, satu itu. Lalu kedua, data itu kalau pada jurnal-jurnal, kalau Ibu ingin mengirimkan ke jurnal ya, Q1, Q2, ya kadang-kadang akan diminta kesediaan atau ketidaksediaan Ibu untuk data sharing, itu approval for data sharing. Data sharing itu maksudnya nanti dari pihak editor atau reviewer, kalau Ibu bersedia, setuju, editor atau reviewer akan ngecek gitu data raw datanya atau hasil olah datanya bagaimana gitu Ibu. Tapi kalau Ibu tidak bersedia nggak masalah Ibu begitu ya. Jadi data itu tidak perlu dilampirkan tidak. Tapi pada jurnal-jurnal Q1, Q2 yang menggunakan online submission, jadi kita submitnya lewat sistem online di website jurnal itu, kadang-kadang ada itu Ibu, ada pertanyaan seperti itu ya, approval for data sharing seperti itu ya. Seperti itu. Lalu untuk yang teorinya sebenarnya itu relatif sesuai kebutuhan saja Ibu. Itu ya. Kalau pada studi-studi misalnya kayak sosiologi, antropologi atau sosial ya secara umum itu kadang-kadang memang diperlukan Ibu yang grand teori maupun yang terapan itu untuk melihat apa ya trajektori dari teori itu kadang-kadang ya. Mengapa saya sampaikan kadang-kadang? Karena nanti akan melihat dari ini Bu, jurnal tujuan.
Jadi kalau Bapak Ibu perhatikan di kerangka paper itu kan tidak ada literatur review ya, begitu. Nah nanti tergantung pada jurnal tujuan apakah meminta literatur review atau tidak, itu ya. Kalau tidak, itu kita cek lagi Ibu Bapak, apakah kalau memang tidak meminta subbagian literatur review, apakah ada isi semacam literatur review di pendahuluan, nah, gitu ya. Karena kadang-kadang ada juga seperti itu ya. Ketika itu ada kan berarti kita masukkan, dijadikan satu ke pendahuluan itu. Sehingga kemudian nanti strukturnya kan yang kita punya di kerangka paper nomor 3 itu kan nanti akan bagian akhir dari pendahuluan Bapak Ibu gitu ya. Nah, itu situasinya ya. Nah, kalau tidak meminta dan juga tidak ada di paper-paper yang ada di jurnal yang sudah dipublikasikan memang tidak ada sama sekali, ya berarti tidak masalah Ibu ya. Apakah perlu menambahkan atau enggak? Mungkin tergantung juga ya, tergantung itu maksudnya kita cek di diskusi Bapak Ibu itu. Di diskusinya itu dari paper-paper yang sudah dipublikasikan di jurnal itu, apakah penulis-penulis sebelumnya itu perlu ngetrace, perlu menelusuri grand teori atau enggak itu. Itu aja Ibu. Jadi karena kalau kita kemudian dari contoh-contoh itu ada grand teorinya atau teori-teori awal ya dari yang ada sekarang, ya itu berarti ya bagian dari penelusuran ya, dari bagian pembahasan atau diskusinya itu Bapak Ibu. Sehingga sekali lagi itu memang akan sangat tergantung kepada jurnal yang mau kita tuju. Jurnal-jurnal Q1, Q2 pada umumnya seperti itu Bapak Ibu mintanya. Bahkan pada riset method ya untuk Q1, Q2 bahkan kita diminta untuk menjelaskan respondennya itu siapa, mengapa mengambil responden itu bukan yang lain gitu Bapak Ibu, mengapa jumlahnya sekian bukan segitu, nah gitu. Jadi itu diminta Bapak Ibu penjelasannya, sehingga kita memang seperti tadi disampaikan Pak Ju itu kita harus dalam tanda kutip mengarang itu, ngoli tadi, mengarang itu. Jadi atau dalam bahasa lain, bagaimana kita mendramatisir riset method itu Bapak Ibu. Ya, misalnya tadi dari Bu Erni misalnya ya, kalau tidak salah tadi dengan perusahaan yang sudah go public ya, dengan yang belum go public itu. Yang go public itu perusahaan apa saja ya? Apakah yang go public itu adalah perusahaan-perusahaan yang didirikan sebelum 98 untuk Indonesia, atau perusahaan-perusahaan yang berdiri pada masa reformasi. Nah, itu kan juga perlu dicek lagi misalnya gitu ya. Lalu yang tidak go public itu apakah itu melulu perusahaan-perusahaan milik pribadi, perorangan ya, yang memang karena milik pribadi ya sebagian besar memang tidak akan listed di bursa efek misalnya. Nah gitu. Jadi memang perlu ada ini penjelasan yang lebih lebih detail pada jurnal-jurnal Q1, Q2 untuk bagian diskusi. Jadi diskusinya selain misalnya menyinggung grand teori misalnya Bu Ita ya, atau teori-teori terapan, bahkan juga di diskusi itu kita perlu tahu bagaimana penelitian-penelitian semacam di negara-negara lain. Jadi semacam komparasi begitu. Bedanya penelitian kita dengan penelitian semacam di negara lain itu apa gitu. Misalnya kalau di studi saya itu misalnya bedanya demokrasi di Indonesia dengan demokrasi di negara lain itu apa? Sama-sama demokrasi, tapi di Indonesia itu demokrasinya lebih prosedural misalnya, sementara di negara lain demokrasinya demokrasi yang sudah substansial, yang sudah mengakar lama di negara itu dalam struktur budayanya, sementara kita masih prosedural itu ya, seperti itu misalnya. Jadi memang semakin tinggi Q-nya memang ada tuntutan lebih Bapak Ibu seperti itu. Jadi seperti tadi saya contohkan dari penelitian Pak Ju tadi yang kualitatif, sampel atau respondennya cuma 6 Bapak Ibu. Yaitu sederhana karena untuk Q4 Bapak Ibu. Ya, Q4.
Jadi memang lalu berapa variabel untuk Q4, Q3, Q2, 1? Ya sebenarnya tidak ada batasan ya Bapak Ibu ya. Bahkan Q4 pun satu variabel nggak masalah. Yang penting adalah tujuan dan kontribusinya itu jelas Bapak Ibu. Jadi tujuan itu akan muncul sejak di judul, tujuannya meningkatkan atau membatasi atau mengurangi atau melemahkan itu ya. Dan tujuan itu kemudian tertulis di kesimpulan juga Bapak Ibu. Kemudian juga jangan lupa kontribusinya. Jadi kontribusi itu akan muncul jadi kalau tujuan itu muncul di judul, di kalimat pertama abstrak, ya, lalu di tujuan itu juga akan muncul di kalimat pertama nomor 3, ya, how and why do we fill the gap itu. Lalu itu ya, sementara untuk kontribusi itu munculnya di bagian akhir abstrak, bagian akhir nomor 3, dan bagian kesimpulan Bapak Ibu. Dia walaupun sama-sama kontribusi, kita lalu harus ini Ibu memparafrase kalimatnya supaya tidak sama. Jadi begitu Bu Ita jawaban saya. Yeah. Masih ada satu lagi nih Pak. Tadi ini jadi terpikirkan Pak, kalau memang tuh ada literatur reviewnya. Yeah. Nah, apakah setiap jurnal itu meminta literatur review yang sama? Mungkin Pak, saya ini ada terlalu banyak lihat-lihat di YouTube juga tentang kajian literatur, terlalu banyak variasinya Pak. Mungkin Pak Ludiro bisa berbagi pengalaman Pak Ludiro mengenai cara membuat literatur review yang baik lah, yang sekiranya nanti bisa diterima di jurnal yang kita tuju. Gitu Pak, itu yang pertama. Kemudian yang berikutnya, nah kalau misalkan risetnya itu di beberapa daerah dalam satu wilayah adat, nah kemudian karakteristiknya itu sama, Pak, sama. Misalkan saja dari kondisi geografisnya, misalnya di Papua ya Pak ya, karena kebetulan saya punya riset ini di Papua, di wilayah adat namanya wilayah adat Mepagon. Jadi itu ada 6 kabupaten. Nah 6 kabupaten ini itu sama karakteristiknya, baik sukunya satu, kemudian letak geografisnya dan budayanya. Nah tidak mungkin kan saya ambil semuanya toh Pak. Nah misalkan saya ambil 1 atau 2 saja sebagai satunya, 2 kenapa untuk pembanding. Apakah hal-hal seperti ini nih bisa diterima dalam jurnal yang dituju atau tidak ya Pak ya? Atau semuanya harus diambil begitu? Karena kalau seperti tadi saya sampaikan Bu Ita, sebaiknya jangan semuanya Ibu. Supaya Ibu punya banyak paper Ibu. Oh iya. Jadi walaupun sama, saya kira ketika membahas yang lain itu sambil membandingkan Ibu. Itu. Jadi papernya misalnya ada 6 kabupaten, misalnya ada 3 atau 4 paper itu ya. Di paper kedua itu sambil Ibu menggambarkan di kabupaten yang nomor 2 itu, sambil itu juga Ibu menuliskan kabupaten yang pertama gitu, yang sudah Ibu tulis gitu. Begitu ya. Sebenarnya lebih ke sana Ibu, kalau yang berkaitan dengan itu ya. Itu. Dan sementara untuk yang literatur review sebenarnya banyak model sih Ibu, tapi pada dasarnya kan di literatur review itu sebenarnya hampir sama dengan yang nomor 3 Ibu, dalam pengertian idenya. Jadi ketika yang nomor 3 itu berkaitan dengan novelty, tawaran kita apa dalam penelitian kita, tawaran yang merupakan hal yang baru itu apa dalam penelitian kita, maka literatur review itu sebenarnya juga menjelaskan bahwa studi-studi sebelumnya itu menggunakan teori pendekatan ABCD, nah tulisan kita itu menggunakan pendekatan E misalnya. Jadi sebenarnya lebih ke sana Ibu. Itu. Soal kedalamannya, the depth atau bagaimana ya, keluasannya itu kemudian kalau saya lihat tergantung pada kuartil jurnalnya. Ya, semakin tinggi jurnalnya, dia minta kedalamannya juga lebih dari yang lainnya gitu, Ibu itu. Apalagi kalau penelitian-penelitian sosiologi itu memang harapannya memang begitu ya. Begitu Ibu Ita. Iya, matur nuwun sangat ya. Sama-sama Bu. Silakan Bapak Ibu.
sambil kita berdiskusi, kami berharap Bapak Ibu juga sambil menulis gitu, walaupun masih oret-oretan gitu, dicoba Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu punya mahasiswa, juga tidak ada salahnya Bapak Ibu menggunakan paper-paper mahasiswa bimbingan Bapak Ibu itu untuk dicoba gitu. Walaupun di sana nanti Bapak Ibu sebagai penulis 2, corresponding author gitu kan, nanti kumnya sama Bapak Ibu. Jadi nama penulis pertama mahasiswa, penulis kedua dan corresponding autornya Bapak Ibu sendiri gitu. Jadi nanti kumnya 50-50% gitu ya. Jadi sebenarnya malah itu yang sebenarnya didorong ya, selain kita punya penelitian sendiri, tapi kita juga mendorong mahasiswa untuk publikasi di jurnal itu. Ya, apalagi kalau Bapak Ibu ada di jurusan atau fakultas-fakultas teknik yang jelas sekali spesialisasinya, saya kira itu akan sangat menarik ya untuk mengangkat paper-paper mahasiswa atau skripsi mahasiswa menjadi publikasi yang terindeks Scopus itu Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, jika masih ada hal yang perlu kita bicarakan, atau kalau tidak ada, apakah itu dulu ya, sambil Bapak Ibu meneruskan proses penulisan. Jadi Bapak Ibu mohon menulis paper itu, mohon untuk diselesaikan yang Bapak Ibu menulis. Diselesaikan itu dalam konteks tahapannya sudah, referensinya sudah masuk ya Bapak Ibu ke paper-paper itu, ya, sehingga pada pertemuan ke-8, 2 hari lagi, kita bisa memilih jurnal target. Jadi kita bisa mengetahui cara-cara mencari jurnal target itu bagaimana, supaya kita tidak mudah dikelabui oleh orang yang menawarkan paper Bapak Ibu untuk dipublikasi di jurnal-jurnal yang ternyata itu discontinued itu Bapak Ibu, atau yang ternyata 2-3 bulan lagi itu discontinue, yang masuk predatory jurnal gitu. Jadi pada pertemuan ke-8 nanti kita akan mengetahui cara-caranya gitu. Jadi harapannya itu Bapak Ibu di target sesi 7 ini Bapak Ibu selesai semua ya. Kalaupun masih belum selesai, bisa kita lanjutkan Bapak Ibu untuk pertemuan selanjutnya gitu. Baik Bapak Ibu, apakah masih ada yang didiskusikan untuk share screen? Kalau tidak ada, apakah itu dulu Bapak Ibu? Ji, Pak, cukup Ya. untuk hari ini. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu. Baik Bapak Ibu, kita akhiri dulu ya Bapak Ibu ya pertemuan kita sesi 7 malam ini. Terima kasih banyak sudah berkenan aktif untuk share screen, bertanya. Semoga ini semua bermanfaat untuk Bapak Ibu. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap sehat dan semangat ya. Waalaikumsalam. Malam, terima kasih Pak. Terima kasih Bu. Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Ludiro.